Jadi di sini yang pertama pengertian taat hukum. Secara umum, taat hukum itu adalah patuh terhadap perundang-undangan, ketetapan dari pemerintah, pemimpin yang dianggap berlaku untuk oleh orang banyak. Terus mematuhi peraturan perundang-undang untuk menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berkeadilan. Tetapi secara Islam, taat hukum adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, serta ijma ulama dengan sabar dan ikhlas. Pengertian hukum Islam yaitu menurut ahli usul fikih, hukum Islam adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan yang mukallaf, yang mengandung suatu tuntutan, pilihan atau yang menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Sedangkan menurut ahli fikih, hukum syar'i atau Islam adalah akibat yang timbul dari perbuatan orang yang mendapat beban Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari hukum Islam yaitu untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan masalah bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dengan perantara segala yang bermanfaat serta menolak yang mendarat atau tidak berguna bagi kehidupan manusia. Untuk yang profestik agama, di sini pengertian profestik agama yaitu profestik berasal dari bahasa Inggris yang artinya profetikal, yang mempunyai makna kenabian atau sifat dalam diri seorang nabi. Fungsi dari profestik sendiri dalam hukum yaitu pertama, sebagai sumber moral yaitu sarana menuju kebahagiaan. Kedua, membuat orang bisa memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, mengubah fenomena sosial masyarakat yang salah atau kurang baik. Dari taat hukum Tuhan dan fungsi profesik dalam hukum ini dapat saya simpulkan bahwa hukum Islam adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, pilihan, sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Islam menggerakkan kekuatan manusia kepada tujuan besar yaitu kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan segala bentuk kebajikan yang disumbangkan setiap individu. Sarannya di sini yaitu agar manusia taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia memerlukan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Untuk mengatasi pihak yang kurang sadar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia hendaknya menyadari bahwa ada surga dan neraka dari perbuatan manusia di dunia. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apa penyebab terjadinya perpecahan dalam kerukunan antar umat beragama? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mira. Jadi pertanyaannya itu, sebutkan aspek HAM dan demokrasi pada masyarakat beragama. Jadi di sini itu dibagi menjadi dua, hukum dan HAM demokrasi. Dalam Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam atau dari dasar hukum Islam. Adapun konsepsi hukum dan HAM demokrasi dalam Islam, dasar kerangkanya ditetapkan oleh Allah. Hukum HAM dalam Islam mengatur hak-hak manusia dari semua umur, mulai dari anak-anak hingga tua. Dan apa saja yang menjadi keutamaan atau kewajiban setiap umat, misalnya kewajiban sebagai anak, suami, istri, pemimpin. Sedangkan dalam hal demokrasi, hukum demokrasi dalam Islam berhubungan dengan organisasi atau kepemimpinan untuk mencapai keadilan dan tujuan bersama yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya saya, apa penyebab terjadinya perpecahan dalam kerukunan antar umat beragama? Jadi pertanyaan dari Messi yaitu apa penyebab terjadinya perpecahan dalam kerukunan antar umat beragama, yaitu ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama.
Yang pertama yaitu mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Sebutkan manfaat agama sebagai sumber moral dalam kehidupan. Ada pertanyaan dari Nurul, yaitu agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Jadi agama itu sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Saudara, dan saya apa saja ciri-ciri penting budaya akademik dalam kehidupan. Baik, Sari, di sini ciri-ciri perkembangan budaya akademik yaitu dari dirinya sendiri karena sebagai mahasiswa yaitu dapat dilihat dari perkembangannya kebiasaan membaca dan menambah pengetahuan serta wawasan, kebiasaan menulis, diskusi, optimalisasi organisasi kemahasiswaan yang ada, dan proses belajar mengajarnya. Pertanyaannya, jelaskan faktor pendorong manusia kurang bertanggung jawab dalam kewajiban agamanya. Baik, banyak kita jumpai orang-orang yang melanggar hukum. Nah, di dalam Al-Quran telah disebutkan hal yang demikian itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada langit, bumi, gunung untuk memikul suatu amanah. Akan tetapi manusianya tidak mau menerima amanah tersebut karena takut akan dihianatinya amanah tersebut, dan manusialah yang mau menerima amanah tersebut, dan sesungguhnya manusia itu sangat Oke, baik. Ibu, apakah ada yang mau ditambahkan? Sama aja yang berbicara tentang soal ketuhanannya cukup saja nih soal ketuhanan ini harusnya nanti diubah nanti ke depannya itu akan tentang soal ketuhanan ini dengan apa guna apa fungsi ketuhanan, bukan fungsi ketuhanan. Mungkin untuk dikaitkan keterangan itu lebih menarik. Memang membahas tentang filsafat ketuhanan seperti ini, tapi tidak menjawab, ya kan? Hanya bertanya apa sih gunanya kita mempelajari filsafat ketuhanan, ya kan?